bosku, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi dalam video kali ini Mimin rencananya mau menggarap satu judul lain yang udah pasti sebagian teman-teman udah pada menonton di channel lain dah pokoknya. Jadi nggak perlu dikomen lagi, Bang, udah dibahas di channel lain bang. Ya itu nggak perlu lagi ya. Jadi bagi yang udah menonton langsung di skip aja. Jadi judul komik satu ini Mimin belum tentuin enaknya judulnya apa ya. Entar pas diupload dipikirin dah. Oke, so seperti biasa bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah ya guys ya. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dari pemandangan yang cukup tragis, di mana seorang remaja ketika sampai di rumahnya dia ngelihat kakeknya terbujur kaku dengan tubuh yang terbelah dua. Dia ngelihat itu dengan wajah yang sangat kaget tentunya. Tapi nggak ada satupun tetesan air mata yang jatuh dari wajahnya. Padahal kakeknya itu adalah orang yang sangat-sangat dia sayangi dan satu-satunya keluarganya juga. Walaupun tanpa tetesan air mata, tapi ada satu perasaan yang langsung membanjirinya saat itu. Tapi sebelum kita memulai lebih jauh lagi, gimana keseharian pemuda ini biasanya bersama si kakek? Kesehariannya mereka adalah mengumpulkan tanaman herbal dan bisa dibilang kakeknya ini adalah ahli herbal dan ahli obat-obatan yang cukup terampil. Di suatu ketika pemuda itu dengan wajah cerianya dari dalam hutan dia membawa sebuah tanaman yang bernama Spirit Connection Herb. Pemuda itu bilang kalau dia menemukan tanaman herbal itu di dekat sarang rubah, tapi ibunya sedang nggak ada. Ya, yang ada hanyalah bayi-bayi rubah doang di rumahnya. Mendengarkan kata-katanya itu, sang kakek pun langsung nanya, "Apa kau membunuh rubah-rubah bayi tersebut?" Pemuda itu pun langsung ngejawab dengan wajah keheranan, "Lah, kenapa aku harus membunuhnya? Ibunya pasti akan sedih kalau ngelihat bayi-bayinya mati." Lalu si kakek itu pun bilang ke pemuda itu, "Jeong, bisakah kau berjanji satu hal kepada kakek? Sifat sejatimu yang selalu kau sembunyikan rapat-rapat di dalam dirimu itu, tolong jangan pernah menunjukkannya kepada siapapun." Yap, itulah kata-kata yang selalu si kakek itu ulang kepadanya. BTW nama asli pemuda itu adalah Jeong, dan dia adalah MC cerita baru ini. Jadi kita kembali ke ketika Jeong menemukan kakeknya yang terkapar di tanah dengan tubuhnya yang udah terbelah dua. Dalam hati Jeong bilang, "Maafkan aku kakek, kurasa aku nggak bisa menjaga janjiku kepadamu." Yap, janji yang dimaksud adalah janji untuk tidak memperlihatkan sifat aslinya kepada orang lain. Karena ketika ngelihat sang kakek yang tewas di depan wajahnya, Jeong langsung mengambil celurit yang ada di sekitarnya dan mengamuk sejadi-jadinya. Oke, waktu berlalu dengan cepat. Di sebuah kota bernama Zongyang, terlihat sebuah kereta yang mengangkut kriminal melintas di tengah-tengah kota tersebut dan menjadi pembicaraan seluruh warganya. Namun di antara para kriminal dan bandit gunung itu ada satu orang yang dipisahkan dan diangkut oleh satu kereta kuda yang khusus. Orang-orang mulai berbicara, "Wah, siapa dia? Kenapa dia dipisahkan di kandang sendiri?" Dalam kehebohan kota tersebut juga terlihat seorang pria sedang meneguk sakenya dan dia bilang dia masih cukup muda dan terlihat seumuran dengan tuan muda. Teman minum bapak itu pun bilang lagi, "Kau nggak boleh meremehkannya hanya karena dia terlihat masih muda. Tapi ku yakin karena kau ini berasal dari dunia persilatan, pasti kau itu nggak takut. Tapi mungkin kau akan kaget kalau ku beritahu berapa banyak orang yang pemuda itu habisi menggunakan sabitnya. Bahkan dia udah mendapatkan julukan Slaughter Side Demon." BTW permintaan apa yang kau punya? Kata si teman minum bapak tadi itu. Bapak tua itu pun ngejawab sambil menegak minumannya lagi, "Aku memerlukan seorang pemuda yang walaupun dia mati maka nggak ada seorang pun yang mempedulikannya." Namun tiba-tiba terdengar sebuah keributan dan terlihat seorang warga melemparkan batu ke wajah pemuda itu sambil bilang, "Kau pantas mendapatkan hukuman lebih berat dari kematian keparat." Ketika rambut pemuda itu nggak lagi menutupi wajahnya, maka terlihat dia adalah Jeong. Dan ketika Pak tua di atas kedai minuman itu ngelihat ke arah Jeong, dia langsung kaget bukan main dan langsung pergi meninggalkan teman minumnya tadi. Sambil berjalan pergi, pria tua itu pun bilang dalam hati, "Ketemu, dia adalah kandidat yang sangat sempurna." Beberapa waktu berlalu dan malam pun tiba. Kita pindah di sebuah kastil di dalam kota Zonghua juga. Sebuah kastil yang bernama Golden Jet Hall. Di sanalah para bandit dikurung untuk sementara, termasuk juga Jeong di sana. Jeong yang duduk di lantai sambil bilang dalam hatinya, "Aku terlalu gegabah." Jeong mengingat kejadian sebelum kenapa dia tertangkap. Seseorang yang sekuat monster bermata merah
menggunakan caping topi dan ada bekas luka di wajahnya. Dia benar-benar kuat. Dalam hati Jeong bilang, pada akhirnya aku berhasil menemukan orang yang membunuh kakekku. Tapi nggak peduli sekuat apapun aku berusaha melawannya, nggak ada sedikit pun kemungkinan aku bisa menang. Jeong juga mengingat kata-kata terakhir dari pria monster itu kepadanya. Pria itu bilang, tak kusangka dia adalah seorang anak kecil yang bahkan gak tahu bela diri. Jeong dalam hati bilang, bela diri kah? Apakah kalau aku belajar seni pertarungan bela diri aku bisa mengalahkannya? Jeong menghela napasnya yang panjang dan kembali bilang, enggak. Apakah bahkan aku mendapatkan kesempatan untuk melakukan semua itu? Besok aku akan dieksekusi mati. Namun tiba-tiba Jeong kaget karena ada asap yang menyebar di sekitarnya. Dia bilang dalam hati, apa ada yang menyalakan api? Enggak, ini aroma yang berbeda. Aku udah memakan segala jenis tanaman dan herbal saat bersama kakek dulu. Ini ekor kadal, ubi ungu, akar valerian, akar kelahiran, dan ini semua adalah aroma tidur. Satu persatu penjaga di sana tergeletak di lantai karena tertidur. Jeong pun ikut menutup matanya secara perlahan. Tiba-tiba seseorang datang dalam selnya dan melepaskan borgol-borgol besi di tangannya itu. Namun tiba-tiba Jeong bangun dan menatap pria tersebut dengan cukup intens. Si kawan itu langsung kaget dan bilang, apa? Kau sadar? Namun Jeong langsung melepaskan sebuah tendangan lutut ke arah dadanya dan kabur secepat mungkin dari sana sambil bilang, aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi ini adalah kesempatanku. Tiba-tiba cetak cetak cetak, 3 totokan dari arah belakang Jeong langsung menghentikan pergerakannya secara instan. Lalu Jeong juga dihantamkan ke sebuah dinding dengan cukup kuat sampai dia terhempas. Ngeliat itu dengan wajah yang kaget, Jeong bilang dalam hati, apa? Sejak kapan dia menyusul? Apakah ini bela diri? Berarti dia adalah seniman bela diri. Apakah dia orang yang membunuh kakek dan datang ke sini karena sadar aku nggak mati? Enggak, penampilannya berbeda dengan monster itu. Tiba-tiba dari belakang seseorang datang dan dia bilang, penjaga Kam. Apa dia orangnya? Nama pria yang menotok Jeong tadi adalah Kam atau penjaga Kam. Orang yang baru masuk tadi pun bilang lagi, dudukan dia supaya aku bisa ngelihat wajahnya. Ambilkan aku kursi. Kam menuruti perintah tuan muda itu dan mendudukkan Jeong di atas lantai. Lalu sambil membuka penutup kepalanya, tuan muda itu pun bilang, ya, kau benar. Dia sangat mirip denganku. Orang yang terlihat persis mirip denganku muncul di situasi yang seperti ini. Mau disebut apa lagi ini kalau bukan sebuah takdir? Ketika tuan muda itu memperlihatkan wajahnya, Jeong benar-benar nggak bisa menyembunyikan rasa kagetnya karena memang wajah mereka bagai pinang dibelah dua. Tuan muda itu tahu persis kalau Jeong akan dihukum mati besok. Oleh sebab itu dia pun bilang, aku akan memberikanmu kesempatan yang sangat langka. Kesempatan untuk menjadi tuan muda ketiga dari Moksur Manor yang agung. Sebuah kesempatan untuk menjadi penggantiku, Mok Yeonwon. Dan itu nggak sulit kok. Kau hanya perlu terkurung di dalam manor dengan makanan yang nikmat, pelayan yang cantik juga, dan kasur yang nyaman. Kau akan bisa menikmati segala hal yang belum pernah kau rasakan seumur hidupmu. Dan setelah itu berakhir, kau akan menerima banyak uang agar kau bisa pergi kemanapun yang kau mau sebagai pria yang bebas. Gimana? Enak bukan? Kalau kau bersedia maka makanlah pil ini. Dan pil yang diberikan itu adalah sebuah racun untuk jaga-jaga agar Jeong melakukan pekerjaan dengan baik. Dan jika berhasil baru dia diberikan penawarnya secara utuh. Untuk sesaat Jeong terdiam melihat pil tersebut. Dalam hatinya dia bilang, kakek, aku diberikan kesempatan kedua. Kesempatan untuk membalaskan dendammu, kata Jeong yang kini memakan pil tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun. Setelah menelan pil tersebut, Jeong pun bilang lagi, jadi sekarang apa kalian benar-benar akan memberikan kesempatan itu kepadaku? Gyeongwon pun ngejawab, pilihan yang bijak. Penjaga Kam, kau udah boleh melepaskan segel titik tekanan dan borgolnya sekarang. Kam pun menuruti ucapan tuan muda itu sehingga Jeong pun bisa menggerakkan seluruh tubuhnya bebas sekarang. Dan Kam pun berbalik badan sambil bilang kepada keduanya, saya akan memandu jalan kalian, tolong ikuti kami dari belakang tuan muda. Gyeongyeon mengiyakan ucapan dari Kam dan dia bilang kepada Jeong agar berjalan di depannya. Setelah memastikan keamanan di pintu tahanan, Kam pun ngelihat ke arah belakang mau memberikan instruksi supaya mereka bisa kabur dari sana dengan aman. Tapi apa yang dilihat oleh penjaga Kam benar-benar gak bisa dipercaya sedikit pun. Dia ngelihat kepala tuan mudanya udah diputar ke belakang oleh Jeong dengan tatapan iblisnya itu. Dengan wajah penuh keringat, penjaga Kam berteriak, apa? Sambil tertawa ngelihat penjaga Kam yang panik, Jeong pun bilang, ups,
Jadi sekarang gimana penjaga kam? Yang palsu udah mati tuh. Jadi tinggal yang asli sekarang di sini. Oke. Sebelum kita bercerita lebih jauh lagi, mari kita mundur sejenak ketika kakek Jeong mati dan tepat sebelum dia ditangkap sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran bukan? Pasti dong. Yap, Jeong yang dikenal dengan julukan sadis yang bernama Slaughter-Side Demon terus membantai orang-orang yang dianggapnya memiliki hubungan dengan kematian kakeknya. Dia membantai semua orang tanpa ragu sedikit pun. Yang ada di kepalanya saat ini bukanlah penyesalan, tapi seru. Sambil mengayunkan dan memutuskan bagian tubuh orang lain, dia tertawa dan kembali bilang lagi, "Ini benar-benar seru anjir. Demi membalaskan dendam kakek, aku menghapus seluruh orang yang kurasa terlibat. Tapi perasaan yang kurasakan saat pembasmian ini hanya satu, yaitu keseruan yang luar biasa." Apa ini sifat asliku yang dimaksud oleh kakek sebelumnya? Ekspresi apa yang kira-kira aku buat sekarang ini ya? Apakah memang kejahatan adalah sifat asliku? Kata Jeong dalam hatinya. Namun tiba-tiba sebuah tendangan yang sangat kuat menghempaskan Jeong dengan sangat kuat. Seseorang dengan topi caping pun bilang, "Oh, ternyata kau masih hidup." Ini benar-benar mengesankan. Padahal kau bahkan nggak terlihat pernah belajar bela diri apapun, tapi kau benar-benar bisa selamat dari serangan ultimateku sebelumnya kah? Dengan step kilat, pemuda bercaping itu pun langsung menangkap leher Jeong dan mengangkatnya ke udara. Dalam hati Jeong bilang, "Apa? Bukankah tadi jarak kami cukup jauh? Bagaimana bisa dia mendapatkanku dengan instan seperti ini?" Si caping itu kembali bilang, "Aku penasaran siapa orang yang mengikuti kami sampai kemari dan membuat kehebohan ini. Ternyata seorang anak yang bahkan belum bisa bela diri. Tapi karena kau bisa selamat dari serangan ultimateku tanpa ilmu bela diri sedikit pun dan bahkan terus mengejarku sampai di sini, maka sebaiknya aku harus menghabisimu sekarang. Kau akan menimbulkan masalah serius ke depannya nanti pasti." Jelep, sebuah tusukan pedang menembus tubuh Jeong dalam sekejap. Dengan kesadaran yang perlahan menghilang, Jeong pun bilang, "Sial, aku dikalahkan dengan sangat mudah. Padahal akhirnya aku menemukan orang yang membunuh kakekku. Aku masih sangat lemah, sialan." Tapi ya, seperti yang kita tahu, Jeong nggak mati. Entah karena tubuhnya yang spesial atau memang dia menggunakan pemahamannya tentang herbal, masih belum jelas juga. Yang penting dia nggak mati. Oke, kita kembali ke timeline yang sekarang. Setelah Jeong memutar kepala tuan muda yang mirip dengannya dan tentu membuat si tuan muda itu langsung tewas di tempat. Dengan tersenyum, Jeong pun bilang ke penjaga kam, "Wah, wah, wah, yang palsu udah mati. Jadi gimana sekarang penjaga kam?" Dengan sangat marah, penjaga kam langsung berteriak, "Sialan kau keparat! Beraninya kau membunuh tuan muda! Apa kau mau mati, sialan?" Penjaga kam mencekik Jeong dengan sangat kuat di antara dinding. Jeong pun ngejawab, "Bukankah justru sebaliknya? Pengganti itu tugasnya mengganti yang asli, bukan? Tapi itu semua ada risikonya. Patuh begitu saja malah justru akan membunuhku. Apa aku salah?" Mendengarkan itu, penjaga kam benar-benar terdiam di tempat. Lalu dia menarik pedangnya sambil bilang, "Aku akan menghabisimu sekarang." Kam membanting Jeong ke lantai. Tapi Jeong langsung bilang, "Apa itu penting? Aku udah memakan racun yang kau berikan. Aku manalah bisa hidup tanpa penawarnya kan? Itu artinya aku gak punya pilihan lain selain mematuhimu, bukan? Bukankah ini sebuah kesempatan besar bagimu? Tuan muda ketiga dari Moksur Manor sekarang adalah anjing setiamu." Penjaga kan bilang lagi, "Apa kau menyuruhku untuk mengkhianati tuan muda dan menjadikanmu bonekaku?" Slap, sebuah pedang ditancapkan ke depan wajah Jeong. Penjaga kam kembali bilang, "Cek, sekarang ingatlah dengan benar. Mulai sekarang kau adalah Mok Kyung-won." Jeong hanya diam, tapi wajahnya tersenyum dengan lebar. Karena semua yang ada di kepalanya dan yang dia rencanakan berjalan sesuai yang dia inginkan. Gak berselang lama, Kam pun membawa Jeong ke Moksur Manor. Setibanya di sana, dia mewanti-wanti Jeong jangan coba-coba keluar dari kamar tanpa sepengetahuannya. Kalau ketahuan, Jeong gak akan menerima penawar racun yang udah dia telan tadi. Berani gak mematuhi perintah Kam atau melakukan yang aneh-aneh, gak ragu Kam akan membunuhnya saat itu juga. Jeong pun tersenyum mengiyakan aturan Kam tersebut. Sebelum keluar kamar, Kam pun memberikan obat penetral racun dan dia bilang, "Dasar bajingan mengerikan. Nih ambil obatnya. Kalau kau gak menelannya setiap 24 jam sekali, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Jadi camkan baik-baik semua ucapanku ini." Sambil duduk di pinggir jendela menatap langit fajar, Jeon memakan
makan obat penawar racun itu dan bilang dalam hatinya, aku selamat dari tusukan fatal itu udah sebuah keajaiban. Tapi aku juga diberikan kehidupan baru. Mungkin ini adalah berkah kakek agar membuatku gak mati muda. Aku janji gak akan mati sampai membalaskan dendammu, kek. Aku yakin bajingan itu pasti mengira aku udah mati karena mayat Gyeonggyeong udah ditemukan sekarang. Dan aku diberitahu kalau ini adalah sebuah klan martial art. Aku akan pura-pura menjadi tuan muda ketiga di sini demi berlatih martial art. Setelahnya aku akan menemukan bajingan yang membunuh kakek dan membunuhnya dengan cara yang sama persis seperti dia memperlakukan kakek sebelumnya. Saat pagi, Jeong terlihat sedang sarapan dengan menu yang cukup enak. Tapi dia juga cukup kesal dengan penjaga yang diperintahkan Kam untuk menjaganya. Nama penjaga itu adalah Goh Chan. Dia bawahan langsung dari Kam. Tapi saat ini Goh terlihat cukup kesal karena dia terus menghentakkan kakinya ke lantai. So, kenapa dia terlihat cukup kesal? Kita mundur ke belakang sebentar. Sebelumnya Kam cerita kepada Goh ini kalau tuan muda ketiga yang asli udah mokat. Tentu aja Goh kaget bukan main ketika mendengarkan hal tersebut. Nggak sengaja dia keceplosan bilang, hah? Dia membunuh Mo Gyeongwon. Terus gimana dengan rencananya? Belum habis Goh bicara, Kam langsung memotongnya untuk diam. Barulah kemudian Kam ngejawab, tenang, peranmu nggak berubah di sini. Awasi dia terus dan pastikan dia nggak meninggalkan tempat ini. Sementara itu aku akan mencari rencana baru. Barulah kita menyingkirkannya. Sepertinya kita harus memihak orang lain setelah itu, kata Kam yang membuat Goh tersentak kaget. Tapi yang membuat Goh heran kenapa harus repot-repot menjaga bocah yang udah minum racun dan gak bisa bela diri segala ini. Gak mungkin bocah itu punya kemampuan untuk melawan perintah kita, bukan? Tanya Goh kepada Kam. Kam pun ngejawab dengan tegas, dia bukan orang yang sama. Dia bukan tipe orang yang bisa patuh. Dia itu adalah kriminal hukuman mati, berhasil membunuh Gyeongwon untuk menggantikan tempatnya. Dia sangat cekatan untuk seseorang yang berada di ambang kematian. Dia sangat berbahaya. Makin lama kita berurusan dengannya, nggak akan ada yang baik yang terjadi pada kita. Ucapan itulah yang sampai sekarang belum bisa dipahami oleh Goh Chan ini. Makanya dia terus-terusan menghentakkan kakinya ke lantai, bahkan kini mengetukkan kepalanya ke pintu juga. Dalam hatinya dia bilang, sepertinya Kam udah tua, otaknya nggak bisa menganalisa situasi dengan benar. Memangnya bisa apa sih bocah yang belum bisa menguasai bela diri itu? Sementara itu di dalam sana, Jeong juga sendiri heran kenapa Kam dan Gyeongwon sebelumnya membutuhkan seseorang pengganti. Padahal setelah menganalisa tempat ini sebentar, Jeong tahu kalau Mok Manor ini bukan tempat yang berbahaya. Sambil makan ramen dia berpikir sejenak, mengetukkan jari-jarinya ke atas meja. Dalam hatinya dia pun bilang, jujur tempat ini cukup aman sih. Pasti ada alasan lain. Dia bahkan juga nggak memberitahuku kenapa dia membutuhkan pengganti. Hah, gitu ya ternyata. Dia mau berganti sisi rupanya. Belum juga Kam melakukan rencananya, si jenius psikopat ini udah tahu duluan. Dah gila emang. Gak berselang lama, tiba-tiba Jeong keluar dari kamarnya yang ngebuat Goh tersentak kaget. Jeong bilang kalau dia mau jalan-jalan di sekitaran Manor dan menghirup udara segar. Tapi Goh langsung menyuruh Jeong kembali ke kamar kalau nggak mau babak belur katanya. Jeong pun bilang lagi, namamu Goh Chan bukan? Kurasa nggak ada hal yang terjadi jika kita berdua membuat ini menjadi rahasia bukan? Goh langsung mendorong Jeong ke pintu dan dia bilang, hei brengsek, kukira kau udah lupa dengan posisimu bro. Ku tempeleng sekali jika kau terus menggangguku. Jadi masuk ke dalam sana sekarang juga. Jeong ngelihat ke arah Goh dengan cukup intens dan dia bilang, kau jauh lebih lemah dari penjaga Kam. Setelah mengatakan itu, Jeong memelintir tangan Goh dan menghempaskannya ke udara lalu membantingnya ke tanah dengan tangan yang terkunci di belakang. Lalu dengan cepat Jeong memotong tubuh bagian belakang Goh seperti yang Kam lakukan kepadanya sebelumnya. Ngelihat itu, Goh bilang dalam hati, hah? Apa? Tubuhku nggak bisa bergerak. Apa dia menyegel titik kiku? Bajingan ini, apa dia berbohong soal nggak mengetahui tentang bela diri? Tapi gerakan Goh hanya terhenti sesaat dan dia bisa bergerak lagi. Ngelihat itu juga, Jeong pun bilang, loh, kau bisa bergerak? Apa aku salah ya? Aku hanya meniru apa yang kau lakukan sebelumnya, tapi ternyata nggak segampang itu toh. Mendengarkan itu, Goh Chan makin berkeringat dan dia bilang, apa? Dia melakukan ini hanya dengan modal sekali lihat penjaga Kam benar. Dia berbahaya. Dengan tubuh yang masih agak kaku, Goh bilang ke Jeong, hei, apa kau lupa dengan racunnya?
Kau tahu kan, kau akan mati kalau nggak diberi penawar racun secara berkala. Kau akan berdarah di seluruh lubang di tubuhmu dan mati tersiksa setelahnya. Apa kau akan tetap melakukan ini meski belum habis Goh bicara? Jeong langsung mengepit mulutnya agar terbuka dan menghentikan omongannya itu. Jeong pun bilang sambil tersenyum iblis, racun ya. Ya, aku lupa soal itu. Jeong menggigit jarinya sendiri, lalu meneteskan darah di tangannya masuk ke mulut Go-chan. Tentu Go langsung panik bukan main. Dia memegang tenggorokan yang dimasuki darah Jeong dan bilang, racun. Sial, aku harus mensirkulasikan kiku dan mengeluarkan racunnya sekarang. Tapi tentu Jeong gak membiarkan itu dan menendangnya ke lantai sambil bilang, kau tahu, aku udah mencoba berbagai macam racun sejak aku kecil ketika mengumpulkan obat dan herbal bersama kakekku. Aku melakukan itu sangat sering hingga titik di mana darahku adalah racun itu sendiri. Dan sebagian besar racun gak akan bekerja di dalam tubuhku ini. Jadi aku sama sekali nggak butuh penawar racun kalian, kata Jeong dengan tatapan intimidasinya. Jeong bilang lagi, oke, sekarang ceritakan dengan lengkap apa yang sedang terjadi di Moksur Manor ini. BTW hanya aku yang bisa menetralisirkan racunku itu. Jadi ku yakin kau akan membantuku, bukan? Dengan air mata yang mau menetes tapi nggak jadi itu, Go-chan pun bilang dalam hati, dia iblis. Sekarang kita pindah ke aula utama Moksur Manor, di mana Lord Manor yang bernama Mok Eun Dan sedang terbaring cukup lama karena sakit parah. Sakitnya ini sangat aneh dan bahkan tabib terbaik Manor nggak tahu jenis sakit apa dan apa penyebabnya. Sang tabib ngerasa kasihan pada Lord Manor, harusnya dia udah memilih pewaris di antara 4 anaknya sebelum dia sakit parah seperti ini. Jika Lord Manor mati tanpa menunjukkan pewaris, udah pasti dah keempat anaknya akan berebut kekuasaan. Dan di antara semuanya yang paling ngebet untuk meraih kekuasaan ini adalah istri pertama Lord yang bernama Lady Seok. Dia mendukung putra pertamanya habis-habisan agar kekuasaan Lord jatuh ke tangan anaknya. Dan sekarang Lady Seok yang ditakuti tabib mendatangi Lord Manor dengan segala intriknya. Ngelihat tabib nggak bisa melakukan apapun terhadap kesembuhan suaminya itu, membuat Lady Seok mengambil keputusan sepihak agar mengobati suaminya dengan teknik syaman. Tentu saja sang tabib menolak keras ide tersebut karena menurutnya ilmu syaman itu hanyalah mitos belaka. Tapi tabib nggak bisa berargumen lebih jauh juga karena selama ini ilmu pengobatannya juga gagal. Makanya Lady Seok menyuruh pengawalnya mengusir paksa si tabib dan dia bilang sambil tersenyum, sebentar lagi seorang shaman akan datang untuk mengobati Lord Manor. Jadi jangan biarkan seorang pun masuk ke tempat ini. Enggak seorang pun. Di saat yang sama juga, Goh pun udah selesai menceritakan situasi di Moksur Manor kepada Jeong. Sekarang Jeong tahu persis apa yang sedang terjadi di sini. Dia pun langsung bilang ke Goh, oke, ayo kita pergi ngelihat Lord Manor di kediamannya sekarang, kata Jeong sambil menatap aula utama Moksur Manor. Dan Goh nggak bisa menolak permintaan Jeong sedikit pun. Dalam perjalanan menuju kediaman Lord Manor, Jeong mencoba mengkonfirmasikan lagi kepada Goh tentang pemahamannya terhadap situasi Moksur. Jeong bilang, jadi maksudmu Mok Yeon Won yang asli dan penjaga Kam mau menjebakku sebagai pengganti dan membuat putra pertama dan Mok Yeon Ho mulai bergerak agar kami saling membunuh. Benar begitu? Benar, jawab Goh sambil berkeringat dingin. Sambil menatap lukisan penampilan anak pertama yang bernama Mok Yeon Ho berusia 20 tahun, Jeong tersenyum membayangkan rencana kotor terbaik yang udah disusun oleh tuan muda ketiga sebelumnya. BTW anak pertama punya tanda lahir di pipi kirinya, suka mabok, main perempuan, dan bahkan pergi ke kedai arak setidaknya 2 hari sekali. Dia adalah anak yang paling bodoh dari keempat bersaudara, tapi juga tamak dan juga kejam. Sedangkan anak kedua, Mok Yeon Pyong, berusia 18 tahun. Mirip dengan ibunya yang memiliki mata yang tajam. Dia cerdik dan juga pintar. Siapa yang tahu apa yang bakal dia lakukan untuk menjadi pemimpin keluarga. Tapi dalam hati Jeong bilang memanggil mereka berdua ke satu tempat dan menempatkan seseorang pengganti tuan muda ketiga alias aku di sana. Mereka mau memprovokasi Mok Yeon Pyong dan membuat mereka membunuh sang pengganti ya, atau membunuhku. Sangat dia menjadi lengah setelah membunuh yang palsu, maka anak pertama akan menusuknya dari belakang dan mereka akan saling membunuh. Hebat juga tuan muda ketiga ini membuat rencana kemenangan tanpa ada perlawanan. Tapi
Siapa sangka malah dengan rencananya itu ngebuat dia duluan yang paling pertama mokat kampret. Sekarang kita pindah ke Lady Seok. Saat ini dia menunggu di pintu aula masuk utama dan kebetulan kakek shaman yang bernama Myoshin udah tiba di Mok Manor. Lady Seok tahu persis reputasi shaman Myoshin, tapi dia cuma akan memberikan satu kali kesempatan. Si shaman berterima kasih udah diberikan sebuah kepercayaan, tapi dia meminta agar semua orang yang berjarak 30 langkah dari bangunan utama untuk pergi. Kebetulan Lady Seok udah melakukan hal tersebut. Sekarang selain penjaga yang menjaga pintu depan, semuanya udah pergi. Kakek shaman pun bilang lagi, Anda juga harus pergi jauh-jauh nyonya. Segel dan panduan rahasia Lord Manor pasti akan kudapatkan. Mendengarkan itu, Lady Seok tersenyum dengan lebar dan ngejawab, jika kau menemukan itu semua, aku akan langsung memberikanmu 300 koin perak, kata Lady Seok sambil pergi menjauh dari aula utama. Baru aja keluar dari gerbang utama, tiba-tiba Lady Seok tersentak kaget ngelihat Mok Hyo-chun alias anak keempat masih aja berlatih keras siang dan juga malam. Dia sangat benci pada Yo-chung karena terlahir dari geisha rendahan. Dalam hatinya dia bilang, meski aku bisa memahami godaan bermain-main dengan seorang geisha, tapi memberikannya posisi Lord Manor pada darah rendahan itu adalah sesuatu yang gak bisa kuampuni, katanya sambil terus berjalan. Baru aja Lady Seok melangkah pergi dari tempat latihan anak keempat, tiba-tiba Jeong pun sampai di sana juga dan Goh pun ngejelasin kalau yang sedang berlatih martial art itu adalah anak keempat. Dalam hatinya Jeong bilang, "Ho, dia toh Mok Hyo-chun yang katanya punya kemampuan martial art yang luar biasa itu dan selalu rajin berusaha juga. Dia punya karakter yang mirip dengan Lord Manor, makanya dia yang paling disukai kah?" Jeong pun penasaran latihan apa yang sedang Yo-chung jalani. Kok cuma kuda-kuda doang? Setelahnya Goh pun ngejelasin kalau kuda-kuda adalah inti paling utama dari martial art. Jeong nanya lagi, terus kalau aku belajar martial art, apa aku bisa membunuh penjaga kamp? Pertanyaan yang membuat Goh terdiam kaget. Dalam hati dia bilang, kampret nih bocah, kenapa tiba-tiba menanyakan hal tersebut? Apa bajingan ini udah tahu kalau kami akan menyingkirkannya? Aku tahu dia cerdik, tapi bajingan ini melampaui itu semua. Sambil menghela napas panjang, Goh sedikit berkilah kalau dasar dari martial art adalah latihan internal dengan mengumpulkan ki. Memang kalau berhasil mengumpulkan ki, seseorang bisa semakin kuat, tapi ki bukanlah sesuatu yang bisa dikumpulkan dalam sehari. Kalaupun Jeong berlatih martial art, mengalahkan martial artis kelas 1 seperti penjaga kamp itu sangat sulit untuk sekarang, karena dia memiliki ki 30 tahun lebih banyak dari Jeong saat ini. Oh, jadi sulit mengalahkannya dalam waktu singkat ya? Tanya Jeong yang langsung diiyakan oleh Goh. Goh sangat percaya diri kalau Jeong memang gak mungkin bisa pernah mengalahkan Kam seumur hidupnya karena Jeong terlambat memulai latihan martial art. Ya itu menurutnya. Tiba-tiba Goh pun berbisik, ayo pergi dari sini tuan muda. Tuan muda keempat itu gak suka dengan tuan muda yang asli karena 2 tahun yang lalu tuan muda ketiga memanggil ibunya seorang jalang. Waktu itu tuan muda ketiga dihajar sampai babak belur. Si bungsu itu hatinya cukup mulia juga ya. Dia masih membiarkannya hidup dan membiarkan keempat anggota tubuhnya tetap utuh, bukan? Kata Jeong yang masih sulit dipahami oleh Goh. Goh pun segera mengajak Jeong pergi dari sana daripada kena masalah. Dan benar aja sejak tadi Yo-chun susah payah menahan amarahnya ngelihat ke arah tuan muda ketiga. Oke, sekarang kita pindah ke dalam aula utama. Terlihat kakek shaman udah melakukan persiapan shamannya dengan mengikat tali-tali misterius pada anggota tubuh Lord Manor serta sekeliling ruangannya juga. Siapa sangka di area sekitar jantung Lord Manor ada ruang pekat yang menjalar di seluruh tubuhnya. Ya, kayak aura pekat lah. Kakek shaman tahu kalau itu adalah energi kegelapan yang pastinya cukup mematikan bagi orang biasa. Tapi Lord Manor mampu menahannya sejauh ini, yang artinya dia adalah seorang martial artis yang hebat. Kakek shaman ini nggak peduli kalau Lord Manor ini mati ataupun enggak, itu nggak penting baginya. Yang dia mau adalah memenuhi permintaan Lady Seok tentang segel dan panduan rahasia Lord Manor. Makanya dia segera menuliskan tulisan seperti kanji demon di antara kertas dan memulai ritualnya dengan membacakan mantra-mantra iblis. Terlihat dari tubuh Lord Manor pun muncul urat-urat hitam kegelapan dan Lord Manor terus berteriak dengan kuatnya. Si kakek langsung berkeringat karena memang sesuatu yang merasuki Lord Manor itu bukanlah sesuatu yang biasa. Tapi tiba-tiba cetas, pintu belakang kakek shaman itu terbuka dan ngebuat salah satu tali merah yang udah dipasangnya itu terputus. Tentu hal itu ngebuat si kakek shaman makin panik dong. Dia pun bilang dalam hati,
apa? Jika kami terganggu di tengah-tengah ini, maka ceduar. Tiba-tiba dari tubuh Lord Manor terjadi ledakan aura yang cukup kuat dan mementalkan kakek shaman sampai menghantamkan pintu di belakangnya. Dan tentu yang memasuki ruangan itu adalah Jeong dan Go-chan. Go yang ngelihat keadaan di dalam langsung kaget dan dia bilang, "Hah? Lord Manor? Siapa dia? Siapa kakek ini? Dan apa yang terjadi di sini?" Sedangkan Jeong sendiri dengan wajah bodoh amatnya langsung maju ke depan Lord Manor memberikan salam dan bilang, "Hai ayah, salam untukmu." Dengan panik si kakek shaman marah-marah dan dia bilang, "Woi, kalian gak boleh di sini. Walaupun dia adalah tuan muda, apa Nyonya Seo gak mengatakan apapun pada kalian?" Upayaku untuk menahan energi misteriusnya jadi inkonsisten karena energi mematikannya. Dan energi mematikan itu akan memperparah kondisinya. Goh yang gak ngerti dengan ucapan kakek itu pun bilang, "Hah? Energi mematikan? Apa-apaan itu? Apakah kau seorang alkimia?" Dengan wajah yang sangat panik, si kakek terus mengulang memerintahkan mereka untuk keluar. Tapi tiba-tiba aura hitam kelam menyelimuti Lord Manor dan bahkan matanya terbuka dengan lebar, pupilnya pun berantakan. Tubuhnya terangkat ke udara yang ngebuat mereka semua tentu sangat kaget dengan fenomena tersebut. Si kakek bilang, "Sial, itu udah melahapnya. Hei kalian berdua, bantu aku sekarang menahan dia." Setelah Lord Manor ditahan oleh Goh juga Jeong, si kakek langsung menempelkan jimat seperti di film vampir zaman dulu ke kepalanya. Tapi aura yang ada di tubuh Lord Manor makin memberontak. Bahkan tangan Go-chan langsung diputar sampai terkilir oleh Lord. Dan terlihat dari tangan Lord ada sosok seperti Venom yang mendekati tangan Go-chan. Ngelihat itu tanpa keraguan sedikit pun, Jeong langsung memotong tangan Lord dengan menggunakan pedangnya. Ngelihat aksi gila itu tentu ngebuat semua orang yang ada di ruangan itu langsung berkeringat dingin. Tapi Venom itu terlihat mau kembali ke tubuh Lord. Ngelihat itu juga, Jeong tersenyum dan menebas sekali lagi tangan Lord Manor lebih dalam lagi sehingga terputus sampai ke pundaknya. Dalam hati Go-chan bilang, "Apaan bajingan ini? Dia baru aja memotong lengan Lord Manor, anjir." Ketika tangan yang terjangkit kegelapan itu tergeletak di lantai, si kakek shaman langsung menyegel menggunakan jimat vampir itu lagi. Sedangkan Goh langsung mengikat lengan Lord agar menghentikan pendarahannya. Dalam hati si kakek shaman bilang, "Benar-benar kacau. Aku gagal melakukan pekerjaanku dan sang Lord kehilangan lengannya. Aku harus segera pergi dari sini sebelum disalahkan." Tiba-tiba Jeong meletakkan pedangnya di samping leher si kakek shaman dan bilang, "Apa ini semua alasan kenapa kondisi Lord Manor selama ini buruk?" Si kakek shaman ngejawab, "Apa masih kurang jelas yang tadi itu? Itu bahkan melahap seluruh tubuhnya. Dan ini sama sekali belum berakhir dan mungkin juga dia bisa mati. Sekarang ini nggak ada waktu untuk ini semua. Apa kau ingin Lord Manor mati?" Spontan Jeong ngejawab, "Juga katamu." Yap, si shaman keceplosan. Dan Jeong langsung kembali nanya, "Jadi siapa yang menginginkan Lord Manor mati? Apakah orang yang mengutusmu?" Si kakek shaman berkilah nggak mau menjawab. Tapi Jeong kembali mendekatkan pedangnya ke leher si kakek sambil bilang, "Kau akan mati di sini. Satu-satunya cara agar kau bisa selamat adalah kejujuran." Si kakek pun nggak bisa menutupinya lagi. Dia bilang, Nyonya pertama bilang kalau aku nggak perlu membiarkan Lord Manor hidup, dan dia menyuruhku untuk mencari paduan rahasia dan segelnya Lord Manor menggunakan spirit evil." Mendengarkan itu, Go-chan pun bilang dalam hati, "Dia udah mulai bergerak. Kalau kami nggak di sini sekarang, udah pasti putra pertama udah dijadikan penerus utamanya." Goh pun bilang ke Jeong kalau mereka harus menyelamatkan nyawa Lord Manor. Kalau nggak, nyawa mereka pasti akan menjadi ancaman ke depannya nanti. Jeong mengangkat pedangnya dan bilang ke kakek shaman, "Baiklah, lakukanlah. Temukan lokasi paduan rahasia dan segelnya sekarang." Si kakek shaman bilang, Tapi kalau kita melakukan sesuatu lagi kepada Lord, kemungkinan dia akan dalam masalah yang besar." Namun Jeong sama sekali nggak peduli dan terus menyuruh si kakek untuk mencari paduan rahasia tersebut. Dalam hati Go-chan bilang, dia benar-benar udah gila geblek. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Ngerasa nggak ada pilihan lain, si kakek pun ngeluarin boneka voodoo sebagai wadah untuk menipu evil spirit agar Lord Manor nggak perlu menyentuh roh itu lagi yang bisa membuatnya mati beneran. Setelah persiapan selesai, si kakek pun kembali membaca mantra sihirnya. Seketika Lord Manor kembali berteriak histeris dan kali ini tangannya yang putus itu bergejolak menggenggam boneka tersebut. Ngelihat itu si kakek panik lagi karena energi mematikannya terlalu kuat. Jika dia terlalu memaksakan diri, bisa-bisa evil spiritnya bebas. Tapi dia nggak punya pilihan lain karena Jeong nggak mau mendengarnya. Namun tiba-tiba dia tersentak kaget karena mendapatkan sebuah ide berlian di kepalanya. Makanya si kakek pun bilang, "Tuan muda, aku sekarang akan membelenggu evil spiritnya. Tapi apa nggak masalah jika dia ada di sini?"
sambil menunjuk ke arah Goh-chan. Makanya Goh pun pamit keluar dari ruangan tersebut. Si kakek kembali membaca mantra dan tiba-tiba Lord Manor berteriak, "Siapa? Siapa yang memanggilku?" Ngelihat pemanggilan roh berhasil, si kakek pun nanya kepada roh tersebut, "Beritahu aku di mana paduan rahasia dan saya Lord Manor berada." Lord yang dirasuki roh tersebut pun ngejawab, "Wah, di ruangan pengobatan bawah tanah." Melewati pintu bata depan. Belum habis roh itu bicara, tiba-tiba boneka voodoo hancur digenggam oleh tangan Lord yang putus itu, yang ngebuat si kakek menyuruh Jeong untuk memotong benang merah agar evil spirit di lengan itu nggak kembali ke tubuh Lord Manor yang asli. Jeong pun menuruti kata-kata kakek shaman tanpa banyak tanya. Tapi begitu benang itu dipotong, tiba-tiba tangan-tangan evil spirit menangkap kaki Jeong yang membuat dia panik berkeringat. Jeong ngelihat ke arah si kakek dan dia ngelihat kalau si kakek tersenyum kalau semua ini adalah rencananya. Sayang semuanya udah terlambat. Evil spirit berhasil merasuki tubuh Jeong tanpa bisa dibendung lagi. Betapa senangnya si kakek bisa melimpahkan roh jahat kepada Jeong. Rahasia lore udah terbuka, misinya tuntas. Sekarang tinggal tagih 300 koin perak kepada Lady Seok. Sementara itu, di dalam tubuh Jeong yang kini tertempel kertas segel, sang demon berteriak, "Beraninya kalian menipuku dengan boneka ini. Aku gak akan memaafkan kalian, geblek. Kaukah pelakunya? Kau orang yang berani menipuku itu. Kau masih muda ya." Bagus, akan kukuasai tubuhmu menggantikan pria tua bangka itu. Terjebaklah dalam pikiranmu sendiri, tertidur untuk selama-lamanya. Tiba-tiba Jeong tersentak kaget karena dia kembali ke hutan dan sungai yang selama ini sering dia kunjungi. Jeong pun mengambil air di sungai tersebut seperti biasa. Tapi entah kenapa rasa-rasanya ada yang aneh di sana. Seolah Jeong seperti melupakan sesuatu. Dan tiba-tiba Jeong kaget ngelihat api besar berkobar datang dari arah rumahnya. Dia buru-buru pulang ke rumah meninggalkan air timbaan sungai tersebut sambil bilang, Kakekku mon." Setibanya di rumah, tiba-tiba Jeong lagi-lagi harus ngelihat kematian tragis sang kakek di depan matanya. Jeong memeluk tubuh kakek yang putus tersebut, berkali-kali memanggilnya untuk bangun. Tapi tubuh si kakek yang penuh dengan darah kaku nggak merespon apapun panggilan Jeong. Dengan rasa panik yang luar biasa, Jeong pun bilang, Enggak, siapa yang tega membunuhmu, kek? Kakek nggak boleh meninggalkanku seperti ini," kata Jeong yang benar-benar seperti putus asa di sana. Dari kejauhan, sang demon menatap Jeong yang putus asa tersebut. Dia bilang, Ya, ini dia. Jadi itulah yang kau inginkan ya." Tanpa ragu, demon mengaktifkan ilusinya dari belakang Jeong yang membuat panca inderanya ngelihat sang kakek hidup kembali. Jeong buru-buru memeluk ilusi kakeknya. Seluruh inderanya merasakan kakeknya nyata. Dan Jeong pun meneteskan air matanya sambil bilang, "Aku gak akan kehilanganmu lagi, kek. Karena kau satu-satunya alasan aku yang harusnya udah mati masih hidup hingga sekarang." Ngelihat Jeong memeluk erat kakeknya penuh dengan kerinduan, sang demon pun tertawa dengan lebar kegirangan. Dia bilang, Ya, itu benar. Itu dia. Masa lalu yang kau sayangi, ingatan dan cinta berharga yang hilang, kebahagiaan yang tiada habisnya. Teruslah bersama kakekmu selamanya di sini agar kau nggak pernah merasakan kehilangan lagi. Namun tiba-tiba demon itu tersentak kaget ngelihat Jeong ternyata sedang ngelihat tepat ke arahnya dengan tajam. Belum juga hilang rasa kagetnya itu, tiba-tiba dia makin kaget lagi karena wajahnya ditangkap oleh Jeong. Jeong pun bilang, "Aku jadi mengingat sesuatu yang gak nyaman karena ulahmu ini, demon sialan." Sang demon pun ngejawab, "Mustahil, gimana bisa kau melihatku bahkan memegangku?" Yap, ternyata dari tadi Jeong memang sedang berakting. Dia sedari awal memang udah menyadari apa yang sedang terjadi. Dan dia gak terkena genjutsu ini sejak awal. Sambil terus mencengkram wajah demon dengan keras, Jeong pun bilang lagi, "Kau membuatku jengkel, bermain-main dengan kakekku yang udah meninggal. Nampaknya kau udah salah paham terhadap sesuatu yang kuinginkan. Kau harusnya berusaha lebih dalam untuk mengenali diriku, cuy. Daripada menghidupkan kakekku kembali, kau harusnya membiarkan aku mencabik-cabik bajingan yang telah membunuh kakekku." Teriak Jeong yang membuat mata sang demon terbuka dengan lebar. Dia bilang,
menembus ke dalam. Jauh ke dalam kesadarannya ada sebuah keinginan utama yang berbahaya. Sebuah niat membunuh yang sangat murni. Niat membunuh yang bahkan roh sebuah jasad pun hindari. Gimana bisa niat seperti ini dimiliki oleh seorang makhluk hidup? Kata demon itu yang gak bisa menutupi rasa kagetnya sedikit pun. Dia pun bilang dalam hati, aku harus lari. Orang ini benar-benar gila. Aku harus lari jauh ke dalam kesadarannya. Setelah spirit itu menyelam lebih jauh ke dalam Jeong, dia pun tiba-tiba berada di sebuah hamparan yang luas penuh rerumputan. Dan di sana ada sebuah gerbang yang sangat besar dan gerbang itu tersegel. Spirit itu mendekati gerbang tersebut dan dia bilang, tempat apa ini? Inikah kesadaran bocah itu yang lebih dalam lagi? Dan apa-apaan gerbang besar yang tersegel ini? Apa maksudnya? Apakah ini merupakan ingatannya yang tersegel di dalam sini kah? Dan kenapa disegel juga? Ah, bodoh amat dah. Aku hanya perlu membuka gerbangnya dan menguasai kesadarannya seutuhnya. Spirit itu pun mendekati gerbangnya dan dia mau membuka segelnya. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita ini karena semakin ke depan alur cerita yang satu ini bakal lebih seru lagi. Oke lah, stay terus di channel Vokozer Anime dan stay update.